Ta'ala dan diridhoinya, dan semoga semuanya diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kesabaran untuk dalam segala aktivitas sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil 'azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat-taqwa wa min al-'amali ma tuhibbuhu wa tardahu. Wa sallallahu ala habibina wa syafiina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Walaupun di antara kita ada yang sakit Bapak Ibu ya, mari kita doakan semoga yang sakit segera semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan untuk bisa pulang ke tanah air nantinya. Ala haziniya kulli al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa perasaannya hari ini Bapak Ibu? Apa Bu? Segar bugar pagi ini karena bangun tidur ya Pak ya. Udah sarapan ya Pak ya. Semalam kurang tidur. Betul Pak? Habis itu tadi pagi makan banyak. Habis itu mata yang berat lah Ibu ya. Udah nampak nih, udah berat ngangkat kepalanya. Perjalanan kita masih jauh Pak. Ini mulai dari awal sekarang sampai besok itu berada di atas kendaraan ya Bapak Ibu ya. Merupakan satu perjuangan yang luar biasa Bapak Ibu untuk menjalankan ibadah umrah ini. Hari ini kita ziarah, kemudian nanti kita pulang ke Jeddah, perjalanan 6 jam. Sebelum jam 6 atau jam 6 kita sampai di bandara. Kemudian jam 10 malam Bapak nanti terbang. Kemudian sampai lagi di Indonesia nanti di Kuala Lumpur. Udah hari Minggu siang, sampai lagi di tanah air udah hari Minggu sore Pak. Jadi 1 hari 1 malam Bapak Ibu ya. Hari ini 2 hari ya. Ya 2 hari dalam kendaraan Bapak Ibu. Maka inilah Bapak Ibu suatu proses yang harus kita jalani sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Maka pengorbanan semuanya Bapak Ibu, pengorbanan dari waktu Bapak Ibu, pengorbanan dari harta, pengorbanan dari pikiran, pengorbanan semua pengorbanan yang Bapak Ibu keluarkan selama perjalanan ini, semoga menjadi suatu pengorbanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari pagi ini ya kita akan melakukan ziarah ke beberapa tempat ya, khususnya ke Masjid Kuba kita nanti, kemudian ke kebun kurma ya. Masih ada uangnya Pak? Masih. Kopernya masih muat? Enggak, ya udah berarti simpan aja uangnya dah. Sudah dibantai duluan. Bisa belanja, beli bakso lah situ, mungkin semua sarapan. Ada bakso nanti Bu situ. Silakan mau makan bakso. Mungkin tadi pagi mungkin sudah ingat, dan di kepalanya sekarang sudah ada rendang, ada asam pedas, sudah ada ikan patin, ada ikan asin, nampak di atas kepala masing-masing itu. Muter-muter. Ikan salai, sambal terasi udah nampak semua itu. Nanti sampai di Pekanbaru rumah makan langsung diserang oleh jemaah mana Baitullah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang hari ini
Ya, kita ziarah ke kebun kurma, kemudian habis itu kita akan ke Uhud ya, ke Uhud. Habis itu kita kembali ke hotel untuk makan siang saja. Setelah makan siang, ya penutupan terakhir kita makan siang di Odes Pak. Ya, untuk periode ini ya. Semoga besok bisa lagi datang ke Tanah Haram ini. Habis itu baru kita bertolak ke Jeddah ya. Karena peraturan penerbangan kita 4 jam sebelum jam terbang kita harus sudah berada di bandara. Setidaknya jam 5 paling lambat jam 6 kita sudah berada di bandara nanti ya. Untuk barangnya nggak ada yang tinggal lagi Bapak Ibu ya. Nggak ada. Udah dibawa semua. Ini banyak kali tentengan kiri kanan. Depan belakang. Sini nanti nanti repot, saya kasihan Bapak Ibu nih tua-tua, yang apalagi yang tua-tua bawa barang banyak, buat tentengan lagi kiri kanan, di seransalnya juga ada lagi. Allahu Akbar. Apa isinya Bu? Hah? Semuanya ada. Ya. Boneka onta. Ada yang bilang tadi sekali-sekali kesininya saat nanti ke bawah semua katanya. Ya, alhamdulillah, yang penting Bapak Ibu kuat bawa pulang, jangan sampai tertinggal pula ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah kota Madinah yang sudah kita alami. Berapa lama kita sini Bapak Ibu? Sudah 5 hari Bapak Ibu ya. Sudah 5 hari kita di sini, sudah 5 malam kita di sini. Ya, karena kita dibatasi oleh waktu, maka saatnya kita pulang ke tanah air, berjumpa dengan keluarga kita, kemudian menggeluti lagi kembali pekerjaan kita masing-masing nanti di tanah air. Tapi setidaknya Bapak Ibu, Allah sudah memberikan waktu yang sangat berharga kepada kita semua untuk beribadah kepadanya ya, tanpa disibukkan oleh kesibukan duniawi kita ya. 10 hari kita di 2 tanah haram ini, waktu kita semuanya disibukkan untuk beribadah. Semoga menjadi ibadah yang makbul, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu merasakan nikmatnya beribadah di tanah haram ini, sehingga dengan rasanya nikmat beribadah di sini, pengen lagi ke sini, dan Allah mudahkan kembali ke sini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apalagi bisa dengan membawa anak-anaknya Pak ya. Amin ya Allah. Membawa orang tuanya yang masih kuat ya, membawa saudaranya yang masih ya, saudaranya yang belum berangkat umroh ya. Nanti pengalaman Bapak Ibu di sini diceritakan kepada keluarganya, kemudian tergugahlah hati mereka untuk mengeluarkan harta untuk berangkat ke Baitullah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perjalanan kita yang pertama adalah ke Masjid Quba ya. Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi kemarin di Mekah kita ceritakan Bapak Ibu ya, di Mekah kita ceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ingin dibunuh oleh para sahabat, oleh para orang-orang kafir Quraisy ya. Kemudian sudah mereka melakukan pengepungan terhadap rumah Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad selamat dengan menggunakan taktik bersembunyi di bukit, di Jabal Sur ya. Lebih kurang 3 malam. Akhirnya setelah 3 malam melakukan perjalanan Nabi Muhammad ke kota Madinah ini, yang mana sebelumnya di Taif ditolak oleh orang-orang Taif ya. Sebelum beliau ke Madinah, beliau ke Taif dulu, coba taunya ditolak sama orang Taif. Nah, kemudian pergilah beliau ke sini. Di sini di Madinah inilah beliau diterima oleh orang Madinah. Yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, kenapa orang Madinah dengan senangnya menerima kedatangan Nabi Muhammad, kemudian menyanyikan nasib Tola'al Badru alaina, disambut dengan hangat Nabi Muhammad. Apa yang menyebabkan? Karena ternyata Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu nenek-neneknya ya, keluarga ibunya itu adalah orang-orang Madinah ya. Nabi sudah pernah belum sebelumnya ke Madinah? Sudah pernah. Ketika usia 6 tahun Nabi Muhammad lebih kurang 3 bulan di kota Madinah nih Bapak Ibu. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Aminah, wahai ibuku, di mana ayahku? Karena ayahnya sudah meninggal ya. Kemudian diceritakanlah oleh Aminah, maka untuk memuaskan Nabi Muhammad SAW seorang anak yatim ya, dibawalah ke kota Madinah ini ya, untuk berziarah ke kubur ayahandanya.
Kenapa ayahandanya meninggal di mana? Di daerah dekat Madinah ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Nabi Muhammad Abdullah sama kehidupannya dengan orang-orang yang lain pada zaman. Dia berdagang ke Yaman, berdagang ke negeri Syam. Dia adalah seorang pedagang juga. Tak tahunya Bapak Ibu ketika pulang setelah menikah dengan Aminah, dengan ibunya Nabi Muhammad SAW, kemudian setelah 3 bulan harus ditinggal. Ya, ditinggal. Setelah itu pergilah dia berdagang. Dia berangkat pergi berdagang. Aminah sedang hamil 3 bulan. Ya, sedang hamil 3 bulan. Karena tuntutan hidup dia pergilah berdagang ke kota Yaman. Nah, pulang dari ke kota Syam. Pulang dari Syam beliau sakit. Sampai di kota Madinah ini sudah tidak sanggup lagi. Akhirnya meninggallah ayahnya. Sepulang berdagang dari negeri Syam, meninggallah beliau ayahnya di Abwa, di daerah kota Madinah ini juga. Akhirnya oleh Aminah dibawalah Nabi Muhammad SAW ketika umur 6 tahun. Ayolah nak, kita pergi ke kuburan bapak. Pergilah ke kota Madinah ini, ikut dengan rombongan yang ingin berdagang ke kota Syam. Ya, ikut dengan rombongan yang ingin berdagang ke kota Syam. Nah, sampai di daerah dekat Badar kemarin, ada perjalanan ke Badar. Disitulah mereka berpisahnya. Orang-orang yang berdagang langsung ke negeri Syam. Nabi Muhammad dengan ibunya, dengan pembantunya 1 orang, ada budaknya 1 orang bernama Barokah, itu berangkatlah bertiga ke kota Madinah. Nah, di mana kampung neneknya? Ternyata kampung neneknya itu adalah di Kuba ini. Ya, di Masjid Kuba itu. Disitulah Nabi Muhammad SAW lebih kurang 3 bulan berada di situ, karena orang-orang dulu berdagang itu 3 bulan pergi, Pak. 3 bulan pergi, habis itu pulang pergi 3 bulan untuk berdagang itu. 3 bulan berada di situ sampai nanti orang Syam itu, orang berdagang kembali, maka baru kembali sama-sama ke kota Madinah. Nah, Bapak Ibu, setelah lebih 2 bulan setengah, ya, sudah ada tanda-tanda kembalinya orang-orang yang berdagang tersebut, barulah Nabi Muhammad dibawa oleh ibunya ziarah kubur. Dari awal nggak dibawa ke ziarah. Ketika datang ke kota Madinah nggak dibawa ziarah langsung ke kuburan ayahnya, karena Aminah ini Bapak Ibu orang yang sangat gampang tersentuh hatinya. Dia kalau sudah sangat sedih ketika meninggal Abdullah itu, dia berbulan-bulan sakitnya. Dia nggak sanggup untuk datang ke kuburan ayahnya karena kesedihan dia yang mendalam. Akhirnya nanti sajalah dekat-dekat kita mau balik ke kota Mekah. Akhirnya ketika sudah timbul bulan purnama, dari dulu Pak, tandanya itu kalau kafilah mau balik itu kalau sudah bulan purnama itu tandanya balik. Jadi nggak ada WA, kan Pak, WA nggak ada. Jadi tandanya dulu bulan. Akhirnya sudah dekat orang-orang kafilah mau balik ke kota Mekah, barulah Aminah bawa Muhammad ke kuburan ayahnya. Sampai di kuburan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang sangat sedih sekali Aminah di situ menangis sejadi-jadinya, sampai dia menangis di situ tidak bisa lagi berdiri, sampai akhirnya dia pulang, dipapah pulang Aminah dari kuburan ayah. Sampailah kemudian dia di rumah, akhirnya jatuh sakit Aminah berhari-hari ya tidak sembuh. Akhirnya Bapak Ibu, sebelum kafilah itu datang ke kota sampai di Madinah dari Syam, berapa hari kemudian ibunya meninggal. Ibu Nabi Muhammad meninggal. Tinggallah Nabi Muhammad SAW sebatang kara. Ayahnya sudah meninggal. Ibunya ketika ziarah ke makam ayahnya kemudian pulang, di situ meninggal pula ibunya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW hidup sebatang kara. Mau nggak mau dia harus kembali ke kota Mekah. Nah, kebiasaan orang-orang sini Bapak Ibu, tradisi orang-orang Arab ini, jika seorang anak yang meninggal ibunya, meninggal bapaknya, maka dia harus dirawat oleh kakeknya atau pamannya dari ayahnya, tidak boleh dari ibu. Maka budaya itulah kemudian yang dipakai oleh keluarga Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia dikirimlah dengan kafilah pulang kembali ke Mekah tanpa ibu, tanpa ayah. Dia pergilah dengan Barokah pembantunya Nabi Muhammad SAW.
wasallam. Maka itulah Bapak Ibu, karena Nabi Muhammad masa kecilnya sudah ada di sini lebih kurang 3 bulan, sudah dikenal, kemudian orang-orang Madinah ini adalah bagian daripada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke sini diterima oleh orang-orang Madinah. Nah, Bapak Ibu, ya, ini kita ke Masjid Kuba. Di depan kita ini sudah ada Masjid Kuba, Bapak Ibu, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika Nabi datang dari Madinah, dia nggak ke Masjid Nabawi itu dulu Yasrib namanya. Tapi beliau mampir di Kuba dulu, di situ beliau bangunlah situ masjid. Beliau bangun di situ masjid, lebih kurang 4 hari beliau di situ, bangunlah dengan sahabat masjid. Tapi masjid dulu masih berbentuk batas dengan dinding, Bapak Ibu ya. Batas dengan dinding. Nah, Bapak Ibu, karena dia adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW, maka dia memiliki keutamaan. Di sebelah kanan, di sebelah kiri kita Bapak Ibu. Dia memiliki keutamaan. Keutamaannya apa? Maka diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang berwudu dari rumahnya, kemudian dia berjalan kaki atau mengendarai onta ke Masjid Kuba, shalla fi hari rakaatain, kemudian dia salat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah umroh. Ya Pak Ibu ya. Tadi kan sudah wudhu kan? Udah subuh tadi wudhu juga kan? Udah ya. Yang batal wudhunya nanti kita bisa berwudhu lagi ya. Nah, yang Bapak Ibu, nanti sampai di sini kita berhenti di parkiran. Setelah itu sama-sama kita mungkin dokumentasi dulu, kita sama-sama di depan tuh Bapak Ibu ya. Baru kita masuk untuk sholat ya. Kita sholat bisa sholat 4 rakaat Bapak Ibu ya. Mungkin sholatnya sholat duha ya. Kita masuk sholat duha. Habis itu kembali lagi berkumpul di tempat yang kita tentukan nanti ya. Nabi Muhammad SAW Bapak Ibu diriwayatkan juga beliau setiap hari Sabtu ya. Hari ini ada apa nih? Sabtu. Hari Sabtu, Masya pas Allah. ya, pas. Nabi Muhammad dia mengambil hari Sabtu, setiap hari Sabtu Nabi Muhammad SAW dari Masjid Nabawi sekarang itu jalan kaki ke masjid ini atau mengendarai onta ke masjid ini, dan untuk mendapatkan pahala umroh tersebut. Maka nanti Bapak Ibu di situ kita melaksanakan sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, tapi jangan dibantai 12 rakaat sampai Ibu ya, nanti terlambat kita ya. Kegiatan kita masih banyak ya. Oke Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian catatan Bapak Ibu yang pertama ya, harap selalu jaga kebersamaan di dalam kelompok. Jangan terpisah-pisah karena di sini cukup ramai Bapak Ibu. Ini alhamdulillah kita masuk lebih awal nih. Kalau sudah terlambat sedikit kita ini sudah padat kali parkirannya. Alhamdulillah kita masuk lebih awal. Kemudian Bapak Ibu, jika ada yang terpisah dari rombongan, jangan mencari bus. Kami tekan lagi bahwa jangan mencari bus. Jangan pergi ke parkiran. Ya, karena parkiran di luas. Di sini parkiran, sebelah sana juga ada parkiran dan bersama bentuknya. Nanti Bapak Ibu kita mencari, Bapak Ibu mencari bus nggak jumpa nanti. Maka tunggu saja di daerah masjid situ, kita akan mencari Bapak Ibu. Atau di mana kita tentukan nanti titik kumpulnya. Ya. Halo, Ram. Oh, ente di mana? Ini kita udah sampai di Kuba. Enggak. Katanya sakit. Siapa itu jamaahku? Siapa itu? Ada yang aja. Dia
jemaah ada di situ katanya nggak berangkat kalau ada anaknya sakit. Iya, ada anaknya sakit katanya nggak berangkat. Jam 7. Jam 7. Jam 7 kita. Pas jam enggak sudah depan kok. Kirain kan sudah ada sama supir. Ya. Mama Sam jadi tinggalnya. Sama ya. Anda mau ke Kuba?